Bible yang bilang. Jadi sekarang saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ya jangan malu-malu bilang apa. Takut ntar dibilang radikal di masjid gitu. Ulang tahunnya setan. Bible yang bilang. Jadi sekarang saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya setan. Ulang tahunnya setan. Ulang tahunnya setan. Namanya Saul. Ini bukan saya benci umat Kristen, bukan saya menghina, tidak. Bible yang bilang begitu. Muhammadin Allah. Ini Arabnya. Ini Arabnya. Semuanya pasti suka. Mungkin saya tambahkan sedikit begini, Pak. Ya, Pak. Kita melihat bagaimana cara pikir mereka itu, kalau saya bilang cara berpikir yang cukup gila ya. Kadang klaimnya itu berlebihan, yang kadang nggak ada hubungan sama sekali. Saya barusan tadi siang melihat, Pak, ada percakapan siapa si Ubin Fibin footnote itu, siapa namanya? Usman itu loh, alah. Bin Faruk. Uman Faruk, Ibn Footnote, Ibn Sina itu tuh. Dia lagi dengan si Sniko. Apa katanya? Manila itu, Pak, dari bahasa Arab. Dulunya orang Filipina itu orang Islam semua. Manila itu dari bahasa Arab, namanya Min Allah. Coba, Pak, ampun saya. Jadi bentar lagi masuk ke Indonesia, tunggu aja kata-kata saya. Mudah-mudahan nggak salah saya. Bentar lagi ada yang mengucapkan itu di Indonesia. Tunggulah. Kemarin Gitu sudah masalah Borobudur, Danau Toba, apalagi yang nggak diklaim mereka di Indonesia itu. Iya. Tunggu nanti pasti ada pembicara Manila itu dari bahasa Arab, artinya Min Allah. Tunggu aja. Min Allah. Oh iya, baik. Itu si Usman Ibnu Faruk sama si Sniko lagi ngobrol tuh. Saking tololnya, Pak, nggak ngerti saya. Semuanya klaim-klaiman ya, Pak King. Kalau diklaim-klaim memang kelakuan mereka ya, Pak ya. Apa yang nggak Oh diklaim? iya, memang betul. Apa aja diklaim, saudara Pak Heri, ya kan? Apa aja mereka klaim. Borobudur mereka klaim, ya kan? Semua mereka klaim. Alkitab mereka klaim nabinya ada di dalamnya. Tapi di satu sisi kitab sudah palsu. Kalau ditanya palsu, tanya sama orang Kristen. Itulah, Pak. Mereka yang menuduh, mereka sendiri yang ngeles. Banyak yang bilang, kalau memang itu palsu, mana aslinya? Jangan cuma ngomong. Lalu saya bilang kan, jangan tanya saya. Saya Muslim. Tanya sama orang Kristen. Aslinya mana? Aslinya mana? Orang dia yang memalsukan kok. Jadi susah kalau berhubungan sama orang ini. Memang ajaran mereka ya seperti itu, Pak Heri. Ya. Mengenai tadi klaim, Pak. Tadi makan apa Manila, Pak? Betul, Manila betul. Tentang Manila. Sekarang Kristen juga enggak apa-apa ngeklaim, Pak. Indonesia tuh milik Yahweh, Pak. Belum, ayo. Oh ya? Bingung. Loh iya, Pak, milik Yahweh, Pak. Oh ini benar, Pak. Ini sahih dari Syekh Kiai Blangkon. Saya lupa, Pak, tolong bantu saya. Di Papua ini di ujung sini, Pak, ada namanya Yahokimo, Pak. Ya, betul. Yahokimo, ya. Yahokimo. Oke? Oh, terlalu ini. Sabar ya. Saudara, ini sahih. Yahokimo. Betul ya? Sekitar sinilah. Saya lupa. Betul, lalu betul, di Aceh di ujung sini, Pak, ini pulau sendiri katanya, itu ada namanya Pulau W. Nah, jadi bahasa Ibrani itu bacanya kanan ke kiri. Betul? Betul. Udah tahu nangkap ya. Jadi Indonesia adalah milik Yahweh. Modar gue, ayo. Boleh tuh, Pak. Boleh nih, Pak. Boleh, Pak. Mantap jiwa. Betul, yang paling ujung Pulau W itu. Di Aceh Pulau W paling ujung itu. Yang paling ujung Pulau W itu, Pak. Betul, Pak. Iya, betul. Ya benar. Ayo Muhammad. Tapi itu, saudara, kalau di Kristen gini cuma lucu-lucuan. Ini sekolah di mana dulu Pak Heri ini ya? Oh, di sekolah STT Jin Kartubi, Pak.
Bener atau tidak? Ayo. Ayo, Benar, pelan-pelan. Pak. Benar. Ini lebih tepat karena kata-katanya pas Pak. Pas, Yahweh. Nah, lo siap kristenisasi, ayo, siap jadi Kristen, Aduh. mualaf murtad kabeh, ayo. Ini baru profesor namanya. Bener, Pak. Tapi kalau Borobudur buatan Soleman, kemudian Manila ini, itu sih klaim. Kalau ini nggak klaim, Pak. Betul nggak? Betul. Sudah dinubuatkan. Nah, itu dia. Baik. Amin. Aminkan aja. Ini Pak, yang mana? Oke, sunnah.com ya. Wah, ini ngeri nih. Silakan langsung baca ya Pak ya. Ya, untuk membantu teman. Silakan Pak dibaca Pak. Saya translate. Ya, there's no one whom Allah admit, bla bla bla. Ini sebenarnya mengenai 72 bidadari, Pak. Oke. Yang pada jadi ada 70 istri. Ya, ada dua huris itu bidadari dari surga. Dan 70 from his inheritance is from the hell. Artinya 70-nya dari perempuan dari neraka yang diangkat jadi perempuan surga. Kan ini yang selalu mereka harapkan, Pak, kalau mereka mau bunuh diri. Ya, yang kita tahu ya, dan itu pun diucapkan oleh banyak ulama mereka. 72 bidadari surga nanti, pesta seks macam-macam. Ibu-ibu di dunia mungkin tidak mau dipoligami, tapi di surga nanti pasti dipoligami, kan gitu Pak ya. Ini udah tertanam di kepala mereka. Nah sekarang tolong geser ke bawah dikit Pak. Di scroll ke bawah. Di scroll aja ke bawah. Iya. Kita lihat grade-nya seperti apa. Oh, gitu. Kok doif? Nah, udah. Gagal lah sudah semua mimpi mereka. Pas tekar. Ya, kalau orang muslim bilang DAIF sohi. Iya, betul. Kalah cepet deh. Mestinya di screenshot dulu Pak. Dulu sahih ya Pak. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Oh my goodness. Islam bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment. Ya udah saya screenshot ini. Saya nggak pernah tahu ini doif atau tidak dulunya Pak. Karena ini kan yang mendoifkan Darussalam Pak. Kan, cetakan ini. Gitu, mereka yang doifkan. Tapi sudah kita anggap begitu saja dulu. Kami mawon. Oke Pak, apa pesan Anda dengan ini? Ya, saya mau nyampaikan aja ya sebenarnya kalau kita mau bicara seperti MUI, harusnya mereka lebih banyak mengajar umatnya mengenai agamanya seperti apa. Jangan menutup-nutupi. Mereka menutupi, semua ditutupi supaya nggak kelihatan ini apa namanya. False Islamic naratif ini kan seperti yang dibilang Yasir Qadhi tuh. Bulan depan nih ulang tahun ini yang ketiga nih false Islamic naratif itu. Begitu banyak lubang-lubang dalam narasi Islam, tapi mereka nggak berusaha menerangkan itu. Mereka hanya sibuk bagaimana supaya nampak bekerja kan, fatwa ono, fatwa ini. Kalau fatwa kita banyak bisa kita lihat Pak. Ya Cebok,
fatwa mengerikan sudah kita bongkar toh. Iya Pak, betul. Yang enggak aja Pak, yang enggak kepikiran bahkan saya sebagai manusia Indonesia ya. Jadi saya sampaikan begini, apakah kita sebagai orang Indonesia mau diatur dengan adab dari gurun sana, sementara kita punya adab yang jauh lebih tinggi daripada mereka? Betul. Loh, Said Akil bilang ada Jawa malah lebih mulia loh Pak. Kita boleh lihat dari ujung ke ujung Nusantara ini Pak. Walaupun saya nggak jalani semua, tapi di beberapa tempat saya udah jalani dan saya lihat adabnya jauh lebih baik daripada adab gurun. Kita nggak pernah diajarkan untuk meniduri bocil lah, mengawini sana, melirik mata kawin, nggak ada Pak. Kita dijadikan manusia beradab oleh nenek moyang kita. Terlepas dulu agamanya apa, kepercayaan apa, nyembah pohon itu masalah sama saya. Tapi adabnya jauh lebih baik. Kita tidak diajar untuk melihat yang perempuan misalnya di Bali, yang bajunya cuman setengah gitu ya Pak. Jadi maaf ya, bagian dadanya nampak belahannya, tidak terganggu kita dengan itu. Iya Pak. Ya. Yang jelas begini Pak. Umat kebenaran, bukan cemar. Cemar itu kan kotor ya. Benar itu sederhana sih. Benar adalah orang yang mau dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Dah itu aja. Saya di ngaji pagi di IKIM, kalau ada kata Allah selalu saya tambahin bukan SWT. Bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Ada bedanya. Ada bedanya Pak Bu. Ya. Yaitu Allah kita bukan Allah dari negeri Mekah pemilik Ka'bah, beda. Betul. Sampai sekarang itu sampai profesor itu akhirnya kelimpungan sendiri. Dan pada akhirnya sampai sekarang pun ada orang mengatakan kita itu mencuri kata Allah. Pakai data, pakai kamus besar bahasa Indonesia. Salah. Jangan gunakan kamus besar bahasa Indonesia yang bikin Poro dan Periminto dan tim rata-rata orang Islam. Konteksnya Islam. Sementara itu adalah terjemahan versi Indonesia. Kan gitu pendefinisiannya. Harus kepada originalnya, awalnya. Allah itu sederhananya ya Tuhan, artinya generic name, kayak kata Bapak. Kan gini Pak. Ya. Ini Bapak Heri, lalu Bapak Setan, gitu kan marga setan kan. Ya. Dia tidak mengatakan setan dalam arti setan itu marga, betul Pak ya? Betul. Setan. Ini marga tan, gitu ya. Sebentar, saya kok kalau nggak puas ya rasanya ya. Jadi penting diketahui ya Pak ya, supaya saudara tolong ajarkan ke anak cucu Anda. Karena semakin hari setan yang beneran, bukan marga itu, memang mau mengacaukan anak Tuhan. Betul. Ya, Bapak Heri. Katakanlah Bapak ya, Bapak Setan dari marga Tan gitu ya. Nah, anak saya menyebut ini Bapak Heri. Lalu si Donditan, oh kembalikan nama Bapak itu milik kami. Nah, kan goblok Pak. Betul. Padahal Bapak itu generic name. Tetapi orang tuamu, nenek moyangmu menambahkan kata Bapak dengan setan, dengan tan, itu untuk membedakan antara Bapak Heri dan Bapak Tan itu beda. Lah Bapak itu bukan nama orang loh. Seperti itu loh kata Tuhan. Kembalikan nama Allah. Itu ngawurnya minta ampun. Wis kamu ngotot-ngotot, sudahlah. Kau itu jangan malu lah. Akui saja. Profesor Menahem Malik katanya udah berubah ya Pak katanya. Iya. Ya. Betul. Sudahlah, rendah hati aja. Kenapa sih kau mesti maksakan akhirnya tidak jadi berkat untuk Islam? Orang Islam yang mikirnya waras akhirnya malu sendiri loh. Bener, malu sendiri Pak. Karena lucu. Oke ya, lucu. Kemudian sekarang mereka menggunakan logical fallacy loh Pak. Ya. Nih tak tunjukkan deh. Sorry. Sekarang mereka menggunakan logical fallacy. Ngaku maksa-maksa pakai nama Allah. Itu sangat memalukan sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita umat yang benar. Yang benar itu jujurlah. Cara jujurnya gampang. Dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol kok. Ya.
Hanya sejauh jempol. Kalau ini sejarah, ya katakan ini sejarahnya begitu. Misalkan lahirnya Islam itu abad ke-6 ke-7, Kristen itu abad pertama. Itu nggak bisa dirubah. Yesus itu lahirnya di Migdal Eder. Itu nggak bisa. Kakak dan KTM-nya dipindahkan ke Yeriko di bawah pohon tomat, tomat korma. Pohon kurma. Nanti pada akhirnya jadi gendeng kayak orang ini, saudara. Tahu nggak? Ya. Ini orang gendeng ini. Saya khawatir. Ini sudah ODGJ nih. Karena sudah tidak bisa membuktikan, sehingga dia jawab, nah sudah paham kan Pak tadi malam? Nah ini dia. Ini mempermalukan Islam. Betul. Sangat memalukan. Dan banyak mu'alaf yang ujug-ujug jadi ustadz itu akhirnya mempermalukan Islam loh harusnya. Saya tidak masalah, karena kepanasan mu'alaf. Tidak, ketik aja agama terbesar di dunia itu tetap Kristen. Tapi saya nggak perlu bangga itu. Paham nggak? Contoh, Dondikan karena stres tidak bisa membuktikan tentang nama Muhammad yang dinubuatkan di Alkitab. Akhirnya dia mengatakan berkait dengan bahasa begini. Memang nama Muhammad tidak ada, tapi indikasinya apa? Itu namanya cocokmologi dengan bahasa yang diperhalus. Betul nggak, saudara? Betul. Ya, indikasinya begini, ini buktinya begini. Saudara, dalam nama Yesus, saya tidak menghina Islam. Tidak mungkin Alkitabku menubuatkan tentang nabimu. Di mana kalau mengaku-ngaku milah Ibrahim, Taurat, ikut Taurat. Tahu nggak di Taurat itu mengatakan jangan mengingini istri sesamamu. Tolong pelajari itu sejarahnya Muhammad bagaimana. Istrinya siapa itu yang dia inginkan. Bahkan bukan diinginkan. Apabila mata Nabi melihat perempuan, maka suaminya harus menceraikan. Itu data bukan hinaan. Itu data. Saya tidak menghina Pak. Betul nggak? Buktinya apa? Baca aja itu. Tafsir Al-Qurtubi, lalu QS 33, tanda bagi 50. Bukan hanya istri Pak, perempuan-perempuan di sekitarnya boleh dia ambil, dia nikmati, supaya tidak ada kesempitan bagimu, kata Allah SWT. Loh itu data. Nah banyak Protestan akhirnya stres sendiri, termasuk Donditan akhirnya indikasi. Lalu karena mungkin sudah gila ya, udah konslet, akhirnya jawabannya begini, mari kita ngakak bersama. Kayak nama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Nah, mereka kan termasuk Al-Quran kan mengatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan. Betul lah? Loh itu data. Tapi mereka sendiri ada mengatakan, padahal Isa sendiri mengatakan ketika aku ya Pak? Lucu banget Pak Heri. Ya, ketika aku diwafatkan, aku dibangkitkan, ada gitu. Tapi mereka, itu begini itu nanti, oke lah terserah. Tolong buktikan bahwa siapakah yang menggantikan Isa. Lah yang benar dong, jadi umat tuh yang benar gitu loh. Wes toh nggak usah malu mengakui bahwa bingung sendiri kalian. Nah sekarang akhirnya jadi gila seperti orang, tolong sampaikan dia udah gila nih. Saya nggak malu-malu. Iya. Coba bayangkan. ODGJ ya? Pak. Ya ODGJ. kasihan ini. Tolong sampaikan saudara, ini pesannya Heri Ikim, disaksikan oleh para kiai di sini bahwa Ustadz Kainama sudah gila. Bukan ODGJ loh. Gila, diduga Pak, diduga sudah gila. Bukan diduga lagi Pak, sudah gila. Oh, sudah gila ini. Kesimpulan saya sudah gila. Pak. Kenapa? Sudah stres mau menyalahkan Alkitab, akhirnya jawabannya begini Pak. Kayak nama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Oke, dia gitu kan? Oke. Orang Kristen, Yesus adalah Isa dan Isa tidak disalibkan. Mana buktinya? Kita dengarkan kegilaannya dia. Buktikan katanya kayak nama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Gampang buktinya. Apa? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Siap-siap tertawa lepas. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.
Dialog logik Pak Pendeta. Ngomong sendiri dibantah sendiri. Pola pemahaman akademis. Nah, kamu Ngomong sendiri dibantah. Iya benar gila Pak. Itu Pak Heri. Nah, kamu ketahuan bohong ya. Wah, belum saya siapin Pak. Jadi gini, nah kamu ya ketahuan gilanya ya. Maaf ya, saya nggak boleh ngecek Pak. Enggak, ini orang harus ditelanjangi Pak. Betul. Ditelanjangi. Karena Alkitab juga telanjangilah dosa. Dosa ya itu nggak benar. Betul nggak? Ini nggak benar. Sekarang bukti bahwa Yesus tidak disalibkan, tidak ada bukti. Berarti kau memberakin kitab sucimu sendiri. Betul sekali. Mana buktinya Isa diangkat di surga? Tidak ada bukti. Ini apa-apaan ini Ustadz satu ini? Mempermalukan agamamu sendiri. Saya ngomong netral sekarang. Ini kayak begini perlu di apa loh Pak? Perlu diperiksa di psikiater loh. Iya. MUI perlu mikir lagi tuh. Katanya ada sertifikat kristolog. Mesti dicabut Pak. Harus dicabut. Perlu dicabut. Salah atau ya kasih sudah orang. Nilainya begitu Pak. Orang-orang begini dapat sertifikat ya sudahlah levelnya di situ Pak. Untuk orang begini. Betul nggak? Abal-abal itu Pak. Serius saya marah kudus. Ada nggak marah kudus? Ada. Ya ini saya lagi Tegas Pak. Orang kudus lagi marah nih. Ya. Orang kudus lagi marah. Kasihan orang Malang Pak. Betul. Saya mengecam. Mengecam itu menegur dengan keras. Kayak nama kau lagi stres. Lebih baik kamu istirahat. Karena gini, saya heran nih sama para ustadz-ustadz ini. Mereka bukan membahas Al-Quran. Donditan, Zuma, semua membahas Injil. Aristo dengan otak kerbaunya itu dia membahas Alkitab. Betul nggak? Kaina mangoceh ngomel kayaknya dia stres menghadapi tanggal 30 Pak. Juli. Makanya saya bilang dia gantung diri tanggal 1, matinya tanggal 30. Gitu. Tewasnya di situ. Terus siapa lagi? Belum lagi Ipung. Ipung mengatakan bahwa penulis Bible itu tidak pernah ketemu dengan Yesus. Saya tahu Pak Edman itu yang dia pakai. Ateisnya Kristen. Sudahlah saudara-saudaraku yang muslim-muslim ini. Stop bahas Injil. Zuma mengatakan kenapa dia mendebat kita. Karena orang Kristen tidak percaya diri dengan kitab sucinya. Salah kalian yang tidak percaya diri. Kau cari makan lewat ngupas-ngupas dengan pembohongan publik tentang Alkitab. Betul? Ini lihat Zuma, isinya bahas Alkitab semua. Tapi ketika kita jawab, mereka mengatakan penistaan. Saudara, sangat memalukan sekali. Tolonglah kalau ada psikiater, tolong ditangani ini Kainama. Saya minta waktu 3 menit terakhir, Pak. Ini dia. Ya. Bible yang bilang. Jadi sekarang, saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya setan. Ulang tahunnya setan. Ulang tahunnya setan. Namanya Saul. Ini bukan saya benci umat Kristen, bukan saya menghina, tidak. Bible yang bilang begitu. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan saya? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat. Kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Katanya sekarang sudah hamil 4 bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Kau main kuda-kudaan dengan siapa? Yesus, kubilang. Perjanjian baru ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang mencuri istilah baptis itu orang Kristen. Itu antum curi istilah itu. Ini kita curi ya. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Suara nyolong gitu. Kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu, dia tidak bedanya dengan seekor kerbau. Mohon. Yesus itu berdosa, guys. Yesus itu berdosa, guys. Keyakinan-keyakinan Kristen, doktrin-doktrin Kristen, ajaran-ajaran Kristen itu adalah ajaran warisan dari agama-agama kafir kuno. Itu anak kecil jauh dari kecil. Aku pasukan, aku laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Siapa dia itu? Muslim.
Nabi Isa itu dipertuhankan untuk pertama kalinya. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan. Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok. Yang dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya. Yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri, nama istilah nabi dicuri, istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Ini adalah nama Tuhannya orang Islam. Ya, kembalikan saja ke orang Islam. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen, hanya ada di ajaran Paulus. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Kalau begitu sama Ustadz Menakam Ali, cintaku, dakwah. Nah, lo ketahuan ya bohongin orang ya. Tepuk tangan buat Ustadz K. Oke, betul, sekumpulan orang gila. Tuhan memberkati. Hello walangi ama mangandel dagang. Hello walangi ama mangandel. Salahi jango walu ni ohye pada am. Salahi jango walu ni ohye pada am. Amuala kekera zabele mokuna. Amuala kekera zabele. Be keragi heha sange hau tedera. Be keragi heha sange hau tedera. Fau ke kira irara sagete fi faura. Fau ke kira irara sagete fi faura. Ya bazo masinama gai hula galara. Ya bazo masinama gai hula galara. Kau mau begitu kan? Ya iroroga demi awa kira rami fauha kau ada kalau balangi. Sabela moray bagera irani hafifu baga keriso Yesus. Situ wasowa watada da aga mazimau kuare.